Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Malik Zulfikar, NIM 11813004046. Saya dari kelompok 12 mata kuliah PLC dan Skada Modern. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah PLC, yaitu untuk membuat SCADA dari suatu sistem atau sebuah perindustrian. Nah, di sini kami sudah membuat sebuah SCADA pada sistem pabrik semen atau industri pabrik semen. Nah, langsung saja, di sini dapat dilihat pada sebuah interface ini kelompok kami, saya telah membuat sebuah arsitektur SCADA. Di sini dapat dilihat ini adalah sebuah arsitektur SCADA, di mana kami membuat ini untuk memudahkan mengetahui uh, arsitektur SCADA yang telah kelompok kami buat seperti itu. Nah, langsung aja di sini ada sebuah gambar monitor dan CPU. Di sini diartikan sebagai workstation-nya atau MTU, Master Terminal Unit, di mana MTU itu pada SCADA untuk memantau, memonitoring, atau mengendalikan sebuah pengoperasian sistem kendali pada suatu sistem atau pada sebuah industri seperti itu. Nah, di sini ada communication system. Nah, ini gunanya untuk menghubungkan sebuah MTU pada sebuah sistem kendalinya atau PLC di sini. Nah, jenis komunikasi sistem yang kami gunakan di sini bisa dilihat di sini. Nah, kami itu menggunakan Ethernet untuk sebuah sistem yang kami buat. Jadi, Ethernet itu adalah komunikasi yang akan menyatukan MTU dan PLC tadi. Nah, selanjutnya workstation tadi itu menggunakan komunikasi Ethernet untuk menghubungkan PLC. Nah, PLC di sini itu adalah program logiknya sebuah kendali, gunanya untuk mengontrol sebuah sistem kendali atau komponen-komponen yang ada pada suatu sistem. Nah, komponen di sini itu kami menggunakan valve dan tank. Nah, di sini ini adalah valve dan tank ini adalah field device dari sebuah sistem SCADA. Nah, field device ini adalah komponen yang berada di lapangan pada sebuah perindustrian seperti itu. Nah, komponen-komponen yang ada di lapangan tersebut dikendalikan oleh PLC. Nah, PLC ini itu bisa dikendalikan oleh MTU tadi atau Master Terminal Unit yang ada pada sebuah industri atau jalannya akan dikendalikan oleh seorang operator seperti itu. Nah, yang ada di MPU ini ada namanya HMI atau Human Machine Interface. Nah, HMI itu ini kami membuat sebuah Human Machine Interface dari sebuah sistem pengaduk semen yang berada di lapangan. Nah, HMI-nya itu kami buat seperti ini. Nah, MTU tadi selain menampilkan HMI itu untuk mengetahui jalannya sebuah sistem dan mengendalikan jalannya sebuah sistem. Dan fungsi lebihnya lagi itu untuk menerima data dari berbagai sistem yang ada pada sebuah sistem SCADA seperti itu. Nah, yang pertama itu yang dapat dilihat pada MTU tadi, ini ada indikator lamp. Lampu indikator ini bisa dilihat ada pengisian, pengaduk, pengosongan, di mana jika ada yang menyala itu artinya suatu sistem itu sedang bekerja. Jadi jika lampu di sini menyala, maka berarti yang sedang bekerja itu adalah sistem pengisian seperti itu. Kemudian di sini ada tombol start dan stop. Nah, itu gunanya untuk memulai dan menghentikan jalannya sebuah sistem operasi, sistem kendali pengoperasian yang ada seperti itu. Nah, selain itu di MTU itu bisa kelompok kami membuat ini water tank information, di mana dalam water tank information itu ada level pengisian untuk mengetahui berapa pengisian yang ingin kita isi di water tank ini. Itu mau berapa. Nah, seperti itu. Nah, level pengeluarannya itu adalah pengeluarannya dari isi yang ada di water tank itu ingin dikeluarkan
lewat outlet ini itu hingga berapa. Jika di set 0, maka akan dihabiskan isi di water tank ini. Akan dihabiskan hingga 0, seperti itu. Nah, current level di sini itu menunjukkan eh, berapa sebuah air atau semen yang ada di water tank ini itu berada pada level berapa. Nah, itu dapat diketahui di current level ini, dapat dipantau seperti itu. Nah, di sini ada jumlah pengisian dan sisa pengisian. Jumlah pengisian itu eh, di sini kita dapat mengatur jumlah pengisian. Jadi, jumlah pengisian itu adalah sebuah jumlah sistemnya bekerja. Jadi, jika kita menginginkan membuat semen itu 5 kali, maka kita di sini mengeset 5 kali. Nah, di sini sisa pengisian itu kita tahu bahwa eh, sistem ini sudah berjalan berapa kali, seperti itu. Nah, di sini ada waktu pengadukan, di mana waktu pengadukan juga bisa disetting. Itu kita ingin memberikan waktu pengadukan itu berapa detik, seperti itu kita set. Nah, di sini dapat ditampilkan juga waktu pengadukannya itu sedang berlangsung dalam detik berapa, atau di sini menampilkan berlangsungnya waktu pengadukan tersebut. Nah, di atas ini itu untuk menyeting atau men-set waktunya, seperti itu. Nah, itu semua yang telah saya jelaskan tadi itu ada di MTU. MTU tadi yang dijalankan oleh sebuah operator atau seorang operator. Pengoperasiannya itu ada di MTU. Kemudian MTU juga itu dapat mengoperasikan PLC yang ada. Nah, PLC di sini oke, di sini ada sebuah ladder diagram. Ini adalah ladder diagram itu adalah sebuah program logikal dari sebuah sistem kendali. Nah, di sini kami menggunakan bantuan dari aplikasi dari Omron, CX1, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat jelasnya saja mengenai ladder diagram yang telah saya dan kelompok kami buat tentang perindustrian semen ini. Yang pertama itu ada tombol start dan stop. Itu biasa untuk menyalakan dan menghidupkan atau menghentikan jalannya sebuah sistem. Nah, start itu akan menyalakan sebuah coil on. Nah, coil on ini akan menyalakan air pengisian. Nah, binary increment itu untuk menambahkan jumlah air yang ada pada water tank. Nah, itu akan bisa di-set. Nah, kemudian setelah airnya penuh, maka sistem yang selanjutnya bekerja adalah pengaduk. Nah, pengaduk akan bekerja setelah uh, water tank yang diisi itu udah penuh atau sudah uh, sampai hingga level yang telah di-set, seperti itu. Nah, kemudian waktu pengaduknya ini diatur oleh sebuah timer. Nah, di sini kenapa timer ada dua? Kelompok kami membuat dua timer itu. Yang timer pertama ini untuk mengeset atau setting waktu jalannya waktu pengadukan. Nah, seperti itu. Timer yang kedua ini untuk menampilkan berlangsungnya waktu pengadukan tersebut. Nah, tapi dua timer ini waktunya sama. Karena kenapa bisa sama? Itu dibantu oleh fungsi move ini. Jadi timer yang satu itu untuk mengeset dan timer satunya lagi itu untuk menampilkan waktu berlangsungnya pengadukan. Nah, untuk menyamakan kedua timer tersebut itu dibantu dengan fungsi move ini. Nah, timer di sini tuh menggunakan ini D4 ini. D ini itu adalah data memory. Di mana data memory itu untuk mengeset sebuah data. Jadi timernya itu bisa disetting kita ingin berapa lama waktu pengadukan. Nah, move di sini itu untuk memindahkan data 4 di sini, D4 dari timer atas ke timer bawah D5. Jadi move di sini untuk eh, memindahkan D4 ke D5. Jadi kita menyeting di D4, kemudian memindahkan D4 ke D5 dan D5 akan berlangsung. Timernya akan berlangsung selama waktu yang telah di setting, seperti itu. Nah, kemudian ada air stop. Air stop ini untuk mengatur jalannya uh, waktu uh, sorry jalannya air pengisian.
Jika air stop nyala, maka di sini akan menjadi open yang sebelumnya normally close. Jadi akan menghentikan binary increment. Jadi tidak akan menambah air yang ada pada water tank itu. Kemudian setelah pengadukan itu setelah diaduk, kemudian water tank itu akan dikosongkan. Nah, di sini di pengosongan 2 ini. Pengosongan 2. Nah, bedanya di sini adalah binary decrement. Itu mengurangi isi tangki yang ada. Nah, di sini ada counter. Counter ini kita gunakan untuk jumlah pengisiannya atau kita ingin berapa kali sistem ini bekerja seperti itu. Nah, seperti itu PLC yang kita telah buat. PLC PLC yang kita gunakan juga bisa dilihat di sini. PLC yang telah kita gunakan itu adalah CP1L dan jenis komunikasinya adalah Ethernet. Nah, langsung saja ke simulasi SCADA sistemnya. Nah, di sini di water tank information ini sebagai sistem SCADA kita bisa mengoperasikan level pengisian yang misal kita ingin mengisi tangki itu sampai full. Misal full itu adalah 100. 100 itu adalah hingga full di level indikator ini 100. Nah, untuk level pengeluaran di set 0 aja hingga habis. Current level itu tidak di set. Untuk mengetahui jumlah berapa level yang ada di dalam tank. Jumlah pengisian misal kita ingin 5 kali isi. Enter. Dan waktu pengadukan kita coba menggunakan 50 second di sini. Jadi kurang lebih itu akan berjalan waktu pengadukannya itu selama 5 detik. Nah, setelah set kita bisa langsung memulai sistemnya dengan menekan tombol start. Sebelumnya ini kita aktifkan simulasinya agar ladder diagram bekerja. Kemudian ini sudah di set sebelumnya tadi. Nah, ini kita tekan tombol start. Nah, dapat dilihat di sini water pump akan mengisi water tank yang ada, kemudian diaduk dan dikeluarkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang kita bisa lihat sisa pengisian itu ada 3. Berarti sudah 2 kali pengisian. Nah, itu akan dikeluarkan, kemudian akan menjadi 2 kali. Nah, ini current level kita bisa lihat yang ada di tangki itu ada 100. Nah, saat dikeluarkan itu akan berkurang. Saat menambah itu akan bertambah current levelnya. Jadi bisa dilihat sistem ini bekerja dengan normal atau dengan baik, dengan semestinya seperti itu. Nah, jika sudah 5 atau sisa pengisiannya itu sudah sesuai dengan jumlah yang kita set, itu sistem akan berhenti secara otomatis. Nah, di sini kita bisa memulai kembali, start kembali jika kita ingin menggunakan level pengisian yang sama atau data yang sama. Dan kita juga bisa mengubah sebelum memulai. Misal kita ingin mengisi hingga 50 saja. Dan jumlah pengisian misal kita 10. Dan waktu pengisian waktu pengadukan selama 3 detik. Nah, di sini kita bisa memulai. Nah, bisa dilihat bahwa water tank akan terhenti di setengahnya tangki yang ada. Jadi level 50. Nah, itu akan diaduk. Oke. Nah, ini akan diaduk. Kemudian selanjutnya akan dikeluarkan. Nah, sebelumnya itu saya mengganti informasinya itu menjadi setnya itu menjadi 5 di sini dan waktu pengadukannya itu 50 dan level pengisiannya itu saya set 50. Nah, kita coba lagi. Nah, seperti yang dapat dilihat di water tank ini itu akan berhenti di setengahnya water tank. Nah, itu level pengisian 50. Nah, itu untuk water tank information. Nah, untuk indikator lamp dapat dilihat bahwa jika pengaduk yang sedang bekerja maka pengaduk akan menyala, pengosongan menyala. Saat pengisian maka lampu indikator pengisian akan menyala. Nah, seperti ini. Nah, jika saya stop dulu, jika pengaduk yang sedang bekerja
maka lampu indikator pengaduk menyala. Kemudian jika pengosongan yang sedang bekerja, maka lampu indikator pengosongan yang akan menyala. Nah, seperti itu. Ini pengaduk yang sedang bekerja, pengosongan, pengisian. Nah, seperti itu. Nah, itu semua kinerja ini itu ditampilkan di MTU tadi. Dioperasikan oleh seorang operator, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai hasil proyek yang telah saya dan kelompok saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.